Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marcelino Angelo Haryanto, NPM 19 11 kosongan 0358, akan membawakan materi tentang ekokampus yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS Pendidikan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian ekokampus. Pengertian ekokampus dalam konteks pelestarian lingkungan bukan hanya lingkungan kampus yang dipenuhi dengan pepohonan hijau, melainkan sejauh mana warga kampus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kampus secara efektif dan efisien. Misalnya dalam pemanfaatan listrik, air, lahan pengelolaan sampah, kertas, alat tulis, dan lain-lain, di mana semua kegiatan dapat dibuat berencana dan dapat diukur secara kuantitatif, baik dalam jangka waktu, bulan, maupun tahun. Oleh sebab itu, dalam program ekokampus ada beberapa indikator ataupun parameter yang dapat dijadikan sebagai ukuran apakah kampus tersebut telah benar-benar mencapai sebutan ekokampus atau green campus. Indikator dari Green Campus adalah yang pertama, efisiensi penggunaan kertas sebagai kebutuhan pokok pengajaran, yang dimana kita harus mengurangi penggunaan kertas dalam pembuatan makalah, skripsi, ataupun kegiatan-kegiatan yang harus menggunakan kertas, agar kita secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat penebangan pohon untuk pembuatan kertas. Yang kedua, efisiensi pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, yaitu di mana kita harus menjelaskan pentingnya untuk menjaga lingkungan dan mengurangi tingkat penggunaan sampah plastik agar lingkungan tetap menjadi hijau dan bersih. Yang ketiga, efisiensi penggunaan lahan sebagai ruang terbuka hijau dan estetik, yang dimana kampus harus menyediakan setidaknya 30% untuk penempatan lahan agar kampus menjadi hijau. Lalu yang keempat adalah efisiensi penggunaan listrik, yang dimana kampus dapat mengurangi penggunaan listrik menggunakan alternatif penggunaan cahaya matahari. Yang kelima adalah efisiensi pengurangan air, yang dimana kampus harus mengurangi penggunaan air secara berlebihan, yaitu dengan cara menjadwal jam-jam apa saja yang harus menghidupkan air, contohnya pada saat kita sholat dan menyiram tanaman. Berbagai parameter atau indikator sebagaimana dijelaskan tadi pada dasarnya adalah disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah, terutama dikaitkan dengan fenomena dan fakta yang terjadi. Seharusnya kita sebagai warga kampus yang hidup dalam lingkungan masyarakat ilmiah terdidik selalu tanggap dan bertanggung jawab dalam menyikapi berbagai masalah di sekeliling kita dan menjadi contoh atau model tidak terkecuali masalah lingkungan seperti pemanasan global yang sedang menghantui yang dapat mengancam kelanjutan bumi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.